Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Roy Sandi Biantoro, masih kembali ke seri marketing. Hari ini saya akan bahas tentang public relation marketing. Public relation marketing, kita mulai dari definisinya dulu. Public relation marketing itu adalah teknik marketing yang menggunakan public relation tentu saja untuk mengkomunikasikan sebuah kampanye, sebuah barang baru ataupun misalnya untuk meningkatkan penjualan. Apabila rekan-rekan bingung, saya akan jelaskan dulu mengenai public relation. Jadi di sebuah perusahaan apapun sebenarnya pasti ada yang namanya public relation, yaitu seseorang yang bertujuan untuk mengkomunikasikan, melancarkan komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar. Pihak luar itu bisa siapa saja, banyak sekali. Bisa media, bisa konsumennya langsung, bisa customer, bisa juga dengan pesaing, bisa juga dengan pemerintah. Jadi public relation itu adalah seseorang yang bertugas sebagai komunikasi lah atau resepsionis kalau di sebuah hotel atau di sebuah tempat pusat perbelanjaan. Bisa divisi khusus dan biasanya kalau UMKM itu ownernya sendiri gitu ya. Biasanya ownernya sendiri yang menjadi penghubung atau mungkin sekretarisnya. Itu adalah bagian public relation. Nah, relationship marketing itu membantu menjaga hubungan, oke? Perbedaan dengan public relation itu lebih mengkomunikasikan. Kalau relationship marketing di teori sebelumnya itu lebih ke menjaga hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Tetapi public relation marketing lebih membuat komunikasi, membuat image terhadap orang di luar perusahaan. Oke, sebagai contoh, nah contoh paling sederhana itu customer service dong ya. Rekan-rekan pasti pernah lah menghubungi sebuah customer service atau call center dari sebuah perusahaan. Mereka adalah public relation, divisi public relation. Apalagi luas sekali public relation itu adalah, misalnya rekan-rekan pernah mengikuti seminar yang dibuat oleh sebuah perusahaan tertentu. Sebagai contoh, rekan-rekan pasti pernah ikut seminar dari Tokopedia, seminar dari Bukalapak, seminar dari Line Shopping. Nah, itu adalah salah satu bentuk pemasaran dengan menggunakan public relation. Lalu apa lagi? Rekan-rekan juga pernah mengikuti atau tahu tentang CSR. Nah, CSR itu dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa perusahaan kami sedang melakukan kampanye. Misalnya, rekan-rekan pasti pernah mengingat ada merek air mineral di mana setiap kita membeli 1 liter itu sama dengan menyumbangkan 12 liter di daerah yang tandus atau terpencil. Aqua ya. Nah, itu adalah tugasnya public relation marketing. Karena public relation marketing itu tidak menjual secara langsung. Hati-hati. Yang saya akan tekankan bahwa public relation itu hanya mengkomunikasikan sebuah kampanye, sebuah brand image untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan brand awareness dari masyarakat terhadap brand kita. Tidak menjual secara langsung, tidak menjual secara hard selling. Hati-hati, public relation adalah tugasnya komunikasi. Kenapa menggunakan public relation? Pak, gak ada penjualannya dong. Tenang. Public relation ini adalah teknik marketing jangka panjang. Karena tugas pertama dari public relation adalah membangun image ya, membangun awareness, membangun pengetahuan dari masyarakat mengenai apa atau siapa sih perusahaan yang menjual barang dan jasa ini. Tujuannya adalah mengkomunikasikan. Nah, karena tujuannya itu tidak pernah ada kata jualannya, orang itu lebih mudah untuk mendengar, bener ya? Dibandingkan rekan-rekan, coba bandingkan apabila rekan-rekan
mendapatkan sebuah iklan dan mengatakan, oke, produk air kami, produk air yang sangat berguna dan kami semua memberikan air yang bisa memberikan Anda lebih sehat, dan dengan air ini Anda akan mendapatkan ini dengan harga yang sangat murah sekali dibandingkan kompetitor. Oke? Itu adalah hard selling. Tapi public relation tidak seperti itu. Oh, produk air mineral kami adalah produk air mineral yang bermanfaat untuk Anda dan bermanfaat untuk orang sekitar. Karena apabila rekan-rekan membeli produk kami akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di sekitar dengan 1 sama dengan 12 liter. Oke? Itu adalah contoh dari public relation. Anda akan lebih suka, bener nggak, untuk melihat yang tadi soft selling. Kalau yang hard selling yang barusan kan, waduh, apaan tuh? Kok tiba-tiba jualan? Langsung di skip. Nonton iklan ini pasti langsung di skip, bener nggak? Kalau yang soft selling, oh iya ya, menarik juga ya. Tanpa sadar kita akan mendengar dan mengikuti. Oh oke, ini brandnya bagus nih. Walaupun kita tidak langsung membeli hari ini, tapi kita setidaknya ada perasaan, oh saya menyukai brand ini dan saya mengerti tentang brand ini. Dan tentu dengan public relation marketing sebenarnya kita menguatkan brand image. Apabila kita sudah memiliki brand image gitu ya, brand kita memiliki image tertentu, public relation marketing menguatkan brand tersebut. Kembali, apabila brand kita sudah kuat nih, tentu orang akan mudah untuk membeli barang kita. Yang selanjutnya, karena ini soft selling dan biasanya sangat kreatif ya public relation itu, ini bisa memicu terjadi word of mouth. Karena kita tidak mungkin nih kita ngobrolin dengan orang-orang sekitar, oh iya kita ngomongin tentang iklan, bener nggak? Yang kita omongin adalah gerakannya, kampanyenya. Oh iya kampanye dari Aqua bagus banget. Oh iya kampanye dari Sunsilk untuk memajukan wanita-wanita untuk mendapatkan impiannya. Wah menarik ya. Kita ngomongin itu tanpa sadar, kita ngomongin Sunsilk, kita ngomongin Aquanya. Itu adalah fungsi dari public relation, word of mouth. Dan yang pasti, kalau misalnya word of mouth-nya itu bagus, sebenarnya kita mendapatkan exposure yang cepat. Misalnya rekan-rekan membuat seminar tentang penyuluhan. Pada saat musim corona seperti kemarin, rekan-rekan mungkin ada seminar atau pengetahuan atau video tentang kampanye cuci tangan. Padahal nih, di belakangnya ada tulisan Lifebuoy. Ini adalah bagian dari public relation marketing. Iklan layanan masyarakat katanya gitu ya, tetapi disponsori oleh Lifebuoy. Tanpa sadar kita merasa, oh iya Lifebuoy baik nih, perusahaan yang baik yang membantu untuk kita sadar akan pentingnya cuci tangan. Nah, itulah bagusnya dari public relation marketing, sangat soft selling sekali dan menguatkan brand image. Ya, memang banyak kelebihannya, tapi sampai detik ini jarang orang menggunakan public relation marketing. Karena ada banyak juga ya kekurangannya, seperti relatif mahal sih sebenarnya public relation ini dibandingkan dengan kita menggunakan internet marketing, menggunakan influencer, kita menciptakan word of mouth marketing gitu, itu lebih cepat return on investment-nya ya, lebih mudahkan orang untuk membeli barang kita dibandingkan dengan yang tadi kita mengkampanyekan. Karena kadang-kadang yang kita tidak tahu apa sih yang didapatkan oleh konsumen sehingga mereka akan membeli kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang kedua adalah pada saat kita melakukan public relation marketing, misalnya salah satu contohnya adalah kita mengundang media untuk meliput kegiatan kampanye kita gitu ya, kegiatan sosial kita. Kita juga nggak tahu kan sebenarnya apa sih yang mereka liput, apa sih yang mereka tulis. Oke, hati-hati. Jangan pernah pada saat kita menggunakan liputan media, kita menggunakan seminar untuk menjual kembali, jangan pernah ada namanya hard selling. Jangan pernah kita ngatur, oke? Orang-orang atau influencer yang kita undang untuk memaksa untuk membeli atau memberikan respon yang positif. Public relation marketing itu hanya komunikasi kembali saja. Nah, di sini jeleknya, kita tidak tahu apa sih yang mereka tulis terhadap kita. Ya syukur-syukur mereka memberikan respon yang positif, review positif, liputan yang positif terhadap kita. Oleh karena itu catatannya pastikan
apabila kita menggunakan public relation marketing itu muatannya yang positif sekali gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita juga tidak bisa memaksa seseorang yang meliput kita untuk ngeposting. Kapan? Nggak jelas. Kapan mereka akan posting? Kapan mereka akan mereview? Bahkan mereka mungkin tidak mereview atau meliput atau menyebarkan tentang hasil liputan mereka. Akhirnya tidak jelas return on of investmentnya ya. Berbeda dengan kita langsung iklan, itu jelas. Iklan sekian, ada konversi sekian. Public relation marketing kembali hanya mengkomunikasikan dan kita tidak tahu kapan ada return on investment karena ini hanya soft selling. Dan yang selanjutnya tentu saja alasan kenapa orang gagal setelah mencoba public relation marketing adalah PR sekali kita untuk membuat sebuah pesan yang jelas, pesan yang bisa diterima oleh semua orang, memiliki image yang sangat positif, memberikan dampak positif terhadap orang yang mendengar pesan tersebut. Apalagi sampai orang yang mendengar pesan kita untuk membeli. Wah, itu PR banget. Maka banyak orang menghindari public relation. Sudah costly, gak jelas return on investment-nya, dan bikin pesannya itu PR. Karena banyak sekali yang, wah pesannya kita ingin melakukan hal baik. Tadi, CSR. Ada aja orang-orang yang netizen nyinyir gitu ya, yang memikirkan, wah ini mah ria nih. Masa CSR dikampanyekan? Jadi itulah kekurangan dari public relation marketing. Ada kelebihan, ada kekurangannya ya, tentu saja. Saya akan memberikan beberapa tips atau cara membuat public relation marketing. Yang pertama, rekan-rekan tentukan dulu pasar kita itu seperti apa. Jelas, marketing itu harus punya planning yang jelas, dan tentukan siapa sih influencer atau media, atau siapa sih atau channel apa di mana orang-orang yang menjadi pasar kita itu berkumpul. Oke? Selanjutnya tentu undang mereka untuk meliput, untuk memberikan review, untuk melihat apa yang kita kampanyekan. Jadi kita buat pesannya setelah itu. Kita buat pesannya setelah kita melihat, kita list siapa saja yang bisa memberikan impact kepada pasar kita. Kita juga buat pesannya dulu nih, kira-kira pengen pesan positif seperti apa sih? Ingin membuat brand image seperti apa yang akan kita buat untuk kita menjadi lebih baik kesannya dibanding di masyarakat. Setelah itu rekan-rekan berikan tentang idenya, tujuannya, gagasannya terhadap influencer tersebut. Nah, dengan cara seperti ini rekan-rekan menghindari tadi kesalahpahaman antara influencer atau media yang meliput tentang apa sih isi dari konten kita gitu ya. Dan setelah itu pilih teknik dari public relation-nya, bisa berupa seminar, bisa berupa kampanye sosial, bisa berupa tentang iklan yang mengkampanyekan iklan layanan masyarakat, bisa seperti itu. Tentukan kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan, dan pastikan satu yang saya harus ingatkan, jangan pernah berjualan, jangan pernah menyombongkan brand kita, siapa kita di kampanye public relation, karena itu langsung akan menghancurkan reputasi kita bahwa kita tidak tulus. Oke? Sekian video tentang public relation marketing. Masih banyak video tentang marketing yang selanjutnya yang rekan-rekan pasti akan sangat memiliki pengetahuan di video selanjutnya. Sampai jumpa.